Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Guru Tani 75 Channel, pada hari ini hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, saya mau mereview aja dengan aplikasi yang kita lakukan pada tanggal 13 Juni 2024 yang lalu. Artinya kalau sampai hari ini berarti sudah 17 plus 2, 19 ya mas ya. 19 hari lah kurang lebih, atau 20 hari ya. Ya 20 hari, 19-20 hari. Jadi pada kesempatan yang lalu, pada tanggal 13 Juni 2024 yang lalu, kita coba aplikasikan SP1 dari Douglas Plant Head Amerika. Ini adalah jenisnya biofertilizer yang di beberapa video sebelumnya saya sampaikan bahwa ini fungsi utamanya mengurangi dari stres abiotik ya. Stres abiotik itu stres yang terjadi akibat faktor di luar tanaman, bisa jadi terik, terus juga yang lalu misalnya El Nino dan sebagainya. Dan SP1 ini fungsinya juga dia mengurangi soil compaction, pemadatan tanah, dan membuat tanah lebih subur melalui porositinya ya, porositas tanahnya. Dan yang paling penting fungsi utamanya adalah meningkatkan, mengoptimalkan tingkat serapan nutrisi yang ada di tanah yang masih dalam bentuk terikat. Kalau bahasa panjenengan dulu masih terikat, jadi harus difiksasi, dilepaskan. Kalau bahasa teman-teman di Kerawang Sarinatar ini apa tadi itu, dilepaskan dan diurai bahasa Kerawang Sari agak sulit. Diurai, jadi diurai dalam bentuk nutrisi tersedia. Karena selama ini banyak mungkin panjenengan aplikasikan pupuk bermacam-macam, baik itu yang tunggal maupun majemuk, suplemen ataupun pupuk-pupuk yang lain, dan mungkin panjenengan merasakan kok kelihatannya tanaman saya nggak ada perubahan ya. Jangan-jangan salah satunya adalah nutrisi yang kita masukkan itu masih dalam bentuk terikat. Dalam penjelasan sederhana, nutrisi itu katakanlah misalnya unsur makro primer ya, nitrogen itu bisa diserap dalam bentuk anion maupun kation. Jadi NH3 maupun N4, amonium dan nitrat. Kalau misalnya yang fosfor juga dalam bentuk anion. Nah, ini penting sekali karena beberapa petani kita mungkin masih bertanya-tanya, kelihatannya saya ini pupuknya sudah sangat banyak, kok tidak keserap dengan sempurna. Di luar mungkin faktor utama yaitu faktor kimia tanah. Di faktor kimia tanah saya juga udah bahas di video Guru Tani 75 Channel yang lain, bahwa selain 3 hal, kalau misalnya kita bertanam apapun memperhatikan kaidah 3 hal, faktor fisika tanah, kimia tanah, dan biologi tanah, mau nanam apapun hasilnya pasti bagus. Di luar memang itu kuasa Tuhan. Nah, saya mau sampaikan, perlihatkan aja ke panjenengan. Pada waktu itu kita aplikasi di tanaman pare ini, di belakang saya tanaman pare, ini tanggal 13 Juni 2024 yang lalu. Gulut pertama kita spray, gulut kedua sebagai kontrol, gulut ketiga kita spray, gulut keempat sebagai kontrol. Dan ada memang seperti sampaikan Pak Didi waktu itu juga, karena ini beberapa yang di awal ini banyak dilakukan apa mas, diganti itu disulam. Kita kebanyakan ngomong bahasa planet jadi sampai sulam aja nggak tahu ya. Jadi ini saya tunjukkan aja ke teman-teman semua
apa adanya aplikasinya dari gulut pertama ya, yang tidak kita ya yang kita suplai, kita semprot pakai SB1 pada tanggal 13 Juni 2024 yang lalu. Ya, kita tunjukkan ke panjenengan ya. Ini yang kita semprot pakai SB1 dengan dosis 2 mili. Tapi waktu itu memang banyak sekali yang ini nih yang disulam ya, tanaman sulam waktu itu dilakukan Pak Didik. Oke, ini kontrol ya waktu itu. Nah, ini yang waktu itu hampir tidak ada sulaman, bisa kita saksikan pertumbuhan tanamannya ya sampai ke ujung itu sudah cukup bagus ya. Kalau kita lihat kita ukur salurnya. Nah, ini sudah ada yang 125. Nanti kita lihat juga yang ini. Ini yang sudah di spray dengan SB1 2 mili per liter. Nah, kalau yang ini berarti kontrol. Nah, ini menggunakan SB1 kembali. SB1. Hampir imbang ya. Ini baru ketahuan nanti kalau kita cek dari sisi produksinya. Ini hanya kita ukur dari pertumbuhannya. Nah, ini kontrolnya ya, 1 2 1 2 1. Nah, ini kontrol lagi. Hampir imbang ya. Oke, sulaman nih sih waktu itu. Jadi kalau lihat head to head bener nggak terlalu kelihatan. Ini sudah ada yang bunga ya. Ya, 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1. Oh, ini pakai SB1 nih. Nah, ini pakai SB1. Pakai SB1 bisa dilihat. Nah, ini kontrol. Ini SB1. Secara umum sih asal dia tidak disulam saya api hasilnya. Ini yang SB1 kita lihat performnya merata ini. Ini SB1 sudah mulai pentil dan bunga. Oke, cukup lumayan nih. Sekali lagi, yang paling adil adalah nanti kita lihat setelah dia berbuah kondisinya seperti apa. Oke, paling penting dalam budidaya apapun, yang penting adalah sehatkan tanahnya, maka sehatlah tanamannya. Terima kasih untuk sesi pare pahit ini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.